心。高比例。Tentang si Mamang Inoue Takumi di episode sebelumnya dengan plot twist yang menurut saya sensasional banget dan bisa dibilang salah satu masterpiece dari penulisan Toshiki Ino yang selama puluhan episode si penulis Om Toshiki Ino menahan rahasia ini secara lore. Ini rapi banget. Dari awal kita udah diperlihatkan kalau manusia biasa yang nyoba pakai Faiz Gear kayak Keitaro, Mari pasti langsung mental atau gagal total, dan dari awal pula kita dibuat percaya kalau Takumi ini bisa dibilang cuma manusia biasa yang kebetulan hoki bisa pakai sabuk Faiz. Gokilnya plot twist ini gak cuma sekadar buat shock factor doang, tapi bikin semua kelakuan aneh Takumi dari awal episode jadi make sense. Kenapa dia selalu menjaga jarak dari orang lain, kenapa dia kelihatan punya beban trauma masa lalu yang berat yang membuatnya terlihat bersikap dingin. Tentu itu karena dia benci sama jati dirinya sendiri sebagai monster. Di episode sebelumnya juga ada sebuah petunjuk, sempat terdengar raungan serigala seusai Masato menanyakan masa lalu Takumi yang tanpa si Mang Takun ngejawabnya. Nah, terkait dirinya yang seorang Nekojita atau si lidah kucing yang gak bisa makan panas, secara implisit serigala juga punya sensitivitas tinggi terhadap suhu panas. Dan menurut saya nampaknya terdapat sebuah paradok tentang tema kepahlawanan dari series yang satu ini. Bahwasannya Faiz adalah salah satu seri tokusatsu yang sejauh ini saya ketahui yang berani bikin MC-nya menjadi dalam tanda kutip ras musuh utama, sehingga batas antara hero dan villain jadi sangat abu-abu seperti warna abunya dari Oro Penok. Agar memiliki akses penuh ke Smart Brain, Takumi memutuskan untuk mengalahkan Sawada dan menjadi anggota Lucky Clover demi menyelamatkan Mari dengan teknologi Smart Brain atas dasar persyaratan yang diberikan Murakami. Ia berubah menjadi Wolf or Penok untuk melawannya. Sementara yang lain tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam pertarungan itu, Sawada kalah telak hingga berakhir nyemplung ke sungai. Setelahnya Takumi menemui Murakami dengan membawa shuriken milik Sawada sebagai bukti kalau ia telah mengalahkannya sembari menagih janji Murakami. Mengetahui bahwa si Mang Takun kini seorang orpenok, Murakami menyetujui Takumi menjadi anggota Lucky Clover dan akan menghidupkan Mari dengan teknologi Smart Brain. Namun Mbak Saeko nggak setuju dengan keputusan tersebut. Terlebih yang berhak milih anggota Clover baru aturannya ialah anggota Clover itu sendiri. Ditambah lagi si Mang Takun dari dulu udah sering banget ngebantai sekutunya pakai sabuk Faiz. Di sini Bang Kevin pun auto bingung antara mau nerima karyawan baru atau ngikut aturan karyawan lama. Beralih ke Masato yang tiba-tiba ngasih bogem mentah ke Kiba, yang dengan sotoynya mengira kalau Kiba itu tahu identitas asli Takumi. Dia ingin tahu apalagi yang Kiba dan Takumi sembunyikan. Sujon banget nih orang. Kiba pun ngebales respon si kampret. Dengan tegas ia mengatakan gak usah sok berasumsi karena yang harusnya tahu kan orang yang tinggal satu atap dengan Takumi. Dan Kiba akhirnya mengetahui gelagat Masato yang suka bohong. Nah itu dia, puas banget saya dengernya. Jadi Kiba kayaknya gak bakal lagi nih bisa diadu domba sama si kampret. Tak lama kemudian mereka mendapat kabar dari rumah sakit kalau Takumi membawa Mari keluar dari rumah sakit dan membawanya ke rumah sakit Smart Brain untuk dioperasi. Ketika operasi berjalan, scene memperlihatkan sebuah gambaran para anggota Ryusei yang diserang Orpenok. Yang nampaknya ini adalah ingatan Mari dari alam bawah sadarnya. Ini artinya Mari telah berhasil diselamatkan.
Sementara itu, meski Saeko meragukan Takumi bergabung menjadi anggota Clover, tapi Murakami yakin Takumi adalah sosok yang mampu memegang janjinya untuk tidak berkhianat. Dan di lain tempat, si Sawada rupanya masih hidup. Waduh, padahal udah dihajar sampai babak belur, nyemplung ke sungai, tapi masih aja hidup. Hoki nih orang. Di markas Binatu, nampaknya atmosfer lagi penuh ketegangan gaib. Di meja makan, kontrasnya bener-bener nggak ngotak. Di satu sisi ada si kampret yang lagi asik ngajablok dengan lahapnya, lapar apa doyan mang? Makan kayak nggak punya beban hidup. Mungkin dalam hatinya, mau dunia kiamat juga, yang penting perut kenyang. Sementara Keitaro cuma bisa melamun dengan muka lemes dan selera makan hilang total. Ya gimana mau doyan makan, cobaan hidupnya lagi datang bertubi-tubi. Mari baru aja meninggal, jasadnya dibawa kabur, dan yang paling bikin kena mental, si Mang Takun ternyata monster Oropenok. Muka Keitaro udah pucat pasi kayak mau pingsan karena nggak habis fikri gimana bisa sahabat terbaiknya itu ternyata serigala berbulu pahlawan. Di tengah sunyinya suasana meja makan yang canggung itu, tiba-tiba HP lipat jadul milik Keitaro berdering. Keitaro kaget setengah mampus, tangannya gemetaran pas ngangkat telepon karena yang nelpon rupanya sang MC serigala kita, si Mang Takun. Pas Keitaro teriak kaget, Kusaka yang tadinya fokus mukbang langsung berhenti ngunyah dan sensor iri dengkinya pun langsung aktif. Takumi ngasih kabar yang bikin otak Keitaro makin konslet, yang katanya gue mau pulang sama Mari. Keitaro langsung melotot gak percaya. Gimana caranya jasad yang udah meninggal bisa dibikin bernapas lagi? Keitaro dan Masato sama sekali nggak tahu kalau Takumi baru aja barter harga diri dan rela jual jiwa gabung ke geng Lucky Clover demi momen ini. Dan seolah-olah alam ikut kaget sama plot armor super ajaib ini. Langit di luar yang tadinya cerah seketika langsung mendung tapi udan. Entah ini pertanda buruk atau pertanda baik, yang jelas kepulangan Takumi dan Mari ini bakal bikin markas Binatu makin panas. Apalagi Kusaka udah masang muka siap ngajak ribut. Di lain tempat, si Mihara kedatangan tamu tak diundang. Ia si Orpenok kumbang rusa. Atas penuturan Sawada yang memberitahukannya bahwa sabuk Delta kini dipegang Mihara, ia pun minta balikin tuh sabuk dan kemudian menyerangnya. Mihara yang teringat kata-kata Masato untuk Tatakae, terlebih ngelihat Rina yang terkapar, Mihara pun akhirnya kembali memaksakan diri untuk berubah menjadi Delta. Karena seperti yang Masato bilang, maka bertarunglah jika ingin menemukan tempat untuk pulang. Ready. Execution. Usai pertarungan sengit tadi, karena kamera berpindah ke Mbak Rina, akhirnya beliau siuman juga dari turu panjangnya. Maklum ya, abis babak belur dihajar Orpenok, badannya pasti pegelinu tuh. Pas meremelek nahan pusing, penglihatannya yang masih buram, nggak tahu karena matanya kabur atau emang efek lensa kamera sutradaranya, tiba-tiba menangkap sosok pria misterius di depannya. Dan wih, lihat tuh, siapa lagi kalau bukan Mihara, bocah yang biasanya mewek pengen pulang, tiba-tiba berubah 180 derajat. Dia berdiri membelakangi kamera, ogah balik badan dengan sabuk Delta yang masih nyantol di pinggang. Dilihat dari outfitnya yang pakai jaket jeans kaku, ini vibe-nya udah kayak vintage banget ala-ala Kamen Rider era Showa. Tinggal dikasih motor bebek antik sama shell merah, sah udah jadi Ichigo versi low budget. Sambil masang pose cool menghadap samping, si Mihara pun berucap dengan nada sok dingin, ia bilang bakalan mencoba, walau ia sendiri nggak tahu mau ngapain pakai sabuk ini. Yatte miru sa. 俺に何ができるかわからないけど Cile, so estetik. Mbok ya balik badan dulu mas, kalau ngomong sama cewek nggak sopan banget. Tapi ya oke lah ya. Meskipun di awal dia ini terkenal dengan Lord Beban yang hobinya cuma nyari jalan pulang, ternyata begitu mentalnya dikomporin dan di-trigger sama bacotan mautnya Kusa kampret, jiwa petarungnya langsung keluar. Buktinya, Orpenok kumbang rusa yang tadinya tengil langsung dibuat almarhum di pertarungan pertamanya. Dari pengecut yang nggak mau gelut, akhirnya resmi angkat senjata jadi pemegang sabuk Delta. Saatnya kita beralih untuk karakter yang kedatangannya paling ditunggu. Sebuah motor dengan 2 orang berboncengan berhenti di depan laundry Kikuchi tanpa diperlihatkan siapa kedua orang itu. 2 pasang kaki melangkah melewati pintu Binatu yang disambut bukannya bayangan duka, melainkan sosok Mari Sonoda. Tadaima. お化けじゃないよ。やっぱいいね、うちは。ね。
ia tersenyum dengan sapaan hangatnya, Tadaima. Di balik senyum lebar Mari dan kehangatan ruang tamu yang seolah kembali normal, adegan ini menyimpan kedalaman tragedi dan ironi yang sangat kelam. Ketika Keitaro bertanya karena khawatir dengan rasa kehilangan yang luar biasa, Mari beralasan bahwa kematiannya hanyalah kesalahan diagnosis dokter berdasarkan keterangan dari Takumi. Entah itu benar atau tidak, yang jelas itu sangat tidak masuk akal. Bagi Keitaro dan Masato, melihat Mari kembali adalah sebuah guncangan eksistensial karena mereka telah menyaksikan kematian Mari, merasakan dingin tubuhnya dan meratapinya. Namun disinilah letak kerapuhannya. Semua orang di ruangan itu memilih untuk percaya pada kebohongan tersebut. Keitaro yang polos butuh mempercayainya agar jiwanya tidak hancur, sementara Masato hanya bisa menatap curiga dengan keheningan yang tajam. Respon Takumi yang canggung saat memegang segelas air bukanlah sekedar komedi tipis, melainkan cerminan dari beban dosa dan pengorbanan yang amat berat. Takumi tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Kebangkitan Mari bukanlah keajaiban medis, melainkan hasil transaksi gelap dengan teknologi Smart Brain. Sebuah kompromi mengerikan yang harus dibayar mahal oleh Takumi demi mengembalikan senyum Neng Mari. Saat Takumi mengiyakan kebohongan Mari, dia secara sukarela memikul rahasia itu sendirian. Setiap detik kebahagiaan yang Mari rasakan setelah ini adalah waktu pinjaman yang dibeli Takumi dengan penderitaannya sendiri. Masato, Takumi, Keitaro, dan Mari kemudian mengadakan piknik. Di sela-sela itu Masato mengajak Takumi untuk bicara. Percakapan empat mata antara Masato dan Takumi ini sebenarnya adalah adegan yang sangat kontras. Satu orang penuh dengan kalkulasi licik, sementara yang satunya lagi penuh pengorbanan tanpa batas. Dengan gayanya yang masang muka sok prihatin, beliau ngucapin terima kasih ke Takumi. Kemudian ia nanya untuk mengetahui respon Takumi jika Mari tahu identitasnya sebagai Orpenok dan masuk Lucky Clover. Untuk orang setengil Masato, ucapan itu ucapan terima kasih paling amis, dan kayaknya bukan bentuk apresiasi, melainkan proses pengumpulan amunisi. Pertanyaan Masato setelahnya itu bukan bentuk penasaran atau empati, tapi umpan pancingan. Masato lagi testing seberapa jauh Takumi bakal pasrah dan seberapa besar celah yang bisa dia pakai untuk ngebuang Takumi dari kehidupan Mari nantinya. Sementara Masato sibuk bermain catur di kepalanya, Takumi berdiri di sana sebagai sosok tragedi paling murni. Pengorbanan Takumi di sini jauh melampaui sekadar kehilangan harga diri. Demi napas Mari, ia rela menjadi bagian organisasi Orpenok paling elit nan kejam dan rela dicap sebagai musuh oleh dunia. Dari pertanyaan Masato, Takumi merespon dengan jawaban yang sungguh meremukan hati. Takumi tidak berusaha membela diri, tidak minta dikasihani, dan tidak menuntut balasan atas pengorbanan nyawanya. Dia sadar betul konsekuensi dari keputusannya. Jika Mari membencinya, jika teman-temannya mengusirnya, atau bahkan jika mereka memutuskan untuk membunuhnya sebagai Orpenok, Takumi akan menerimanya dengan lapang dada. Inilah puncak kebesaran jiwa seorang Takumi Inui, penyerahan diri yang absolut. Dia adalah monster yang rela dihancurkan agar manusia di sekitarnya tetap menjadi manusia. Kemudian Mari menceritakan kepada mereka tentang ingatannya yang selama ini tersimpan, yang teringat ketika ia di rumah sakit, yaitu tentang pertemuannya dengan anak-anak Ryusei. Pada gambaran di ingatan Mari, rupanya di sini terlihat jelas sosok monster itu adalah wujud yang sama dengan perubahan Orpenok Simang Takun. Waduh, lagi asik ngobrol santai, tiba-tiba duo maut Lucky Clover muncul, Basaeko dan Takuma. Mereka datang untuk menjemput Takumi. Masato dan Takumi pun berubah dan melawan mereka. Tapi ketika si Takuma mengancam kalau Smart Brain bisa ngambil hidupnya si Neng Mari lagi, seketika itu si Mang Takun gak berani ngelawan dan kehilangan sabuk Pais. スマートブレインに所属しているはずだ。なんとか言ってよ。早くね。変身。 Standing by. 変身。 Complete. 命をもらいますよ。 これは。 Takumi terpaksa berubah menjadi Orpenok ketika Takuma menyerang Mari. Hingga akhirnya Mari menyadari bahwa Takumi adalah Orpenok dari ingatannya yang menyerang anak-anak Ryusei. Mari pun lari ketakutan dan pergi menjauh, yang kemudian Takumi mengejarnya. Yang kayaknya mau ngejelasin tapi malah gagap. 俺は
俺はMungkin alasan dia kikuk ngomong, fakta bahwa dia seorang orpenok adalah dosa terbesar yang disembunyikan. Dan begitu rahasia terbongkar, melihat ketakutan murni di mata Mari, mental Takumi langsung kolaps. Pada malam itu, wujud orpenok Takumi mengingatkannya sebagai pembantai teman-temannya di masa lalu. Mari pun kemudian terjatuh, dan pada kesempatan itu Masato muncul. Mari yang ketakutan langsung meluk, erat banget tuh. Masato negesin ke Mari kalau itu adalah wujud monster Takumi yang selama ini Takumi nyembunyiin rahasianya alias Tuti, tukang tipu. Saking takutnya Mari pun sampai pingsan, yang setelahnya Masato bilang yang intinya Takumi nggak boleh deket-deket sama Mari. Beralih ke kubunya Mas Kiba. Di sini Kiba bilang ke Yuka dan Kaido kalau Takumi juga orpenok. Kiba khawatir si Mang Takun bakal ngambil jalan hidup seperti mereka yang nggak nyerang manusia atau orpenok yang nyerang manusia. By the way, si Kaido kayaknya nggak dengerin nih. Ia malah sibuk nelpon ke panti sosial nanyain Suzuki Teruo, anak yang ia tolong pas kebakaran di apartemen. Dan nampaknya ia mulai menunjukkan keprihatinannya pada tuh bocah. Di markas Binatu, nampaknya lagi ada drama. Mari kecewa pada Keitaro, kenapa nggak bilang kalau Takumi itu orpenok. Masato tampil sok jadi penyelamat saat memisahkan Keitaro dan Mari, lengkap dengan dalih demi kebaikan Mari. Tapi pas dia mulai komporin suasana dengan narasi Takumi itu pengkhianat, skenario cantiknya malah berantakan dihantam logika sederhana Keitaro, yang mana Keitaro sadar betul kalau semalam Takumi berubah jadi orpenok untuk ngelindungi Mari. Masato sampai ngegas bilang kalau Keitaro seakan dicuci otak sama si Mang Takun. Tapi bagi Keitaro, kalau Takumi rela mempertaruhkan nyawa dengan wujud monsternya demi menyelamatkan Mari, berarti hati Takumi tetaplah manusia, karena dia memilih untuk melihat tindakan bukan identitas. Keberanian Keitaro menentang Masato hingga mencengkram kerah bajunya membuktikan bahwa rasa percayanya pada Takumi bukan sekedar kepolosan naib, melainkan ikatan persahabatan yang murni dan tulus. Meski mereka berdua udah kayak orang yang mau berantem, tapi kayaknya nggak bakal kejadian karena Mari nggak pengen mereka ribut. Setelahnya Mari dan Keitaro membayangkan melihat Mang Takun di tempat-tempat yang familiar. Tentunya sulit bagi Mari untuk melupakan Takumi. Hal yang sama juga terjadi pada si Mang Takun. Sementara Keitaro berupaya menghubungi Takumi agar pulang ke rumah. Sembari diperlihatkan seekor kucing yang sedang menjilat Mari, kakinya, maksudnya pada sepatu. Mari mulai mengingat reuni tersebut. Dia ingat bahwa Masato ada di reuni Ryusei itu. Tapi Masato malah refleks ngegas, dia bersikeras tidak ada di pertemuan itu. Untung Mari nih yang nanya, coba kalau orang lain pasti udah meledak tuh amarahnya. Beralih ke Keitaro yang menemui Takumi. Ia mengajak Takumi untuk pulang dan hidup normal seperti biasanya. Saking baiknya Keitaro, ia sampai ngebuatin makanan buat Mang Takun. Di sini ini kebaikan Keitaro terasa sangat menyentuh, itu justru karena dia jujur pada ketakutannya. Tangan Keitaro yang gemetaran saat menyodorkan bekal dingin yang disiapkan khusus agar pas dengan bibir sensitif Nekojita menunjukkan pertarungan batin yang nyata. Hatinya memilih mengalahkan rasa takut itu demi merawat sahabatnya. Karena menyadari gemetarnya tangan Keitaro, Takumi pun merespon dengan lembut. Ia meminta Keitaro untuk tidak memaksakan diri. Ini membuktikan kebenaran akan keyakinan Keitaro bahwa monster ini sama sekali tidak kehilangan jiwa manusianya. Kemudian Keitaro menyerahkan kembali koper Faiz. Bukan sekedar mengembalikan senjata, melainkan penyerahan kepercayaan yang utuh. Keitaro menegaskan bahwa apapun identitas Takumi, dia tetaplah sosok pahlawan yang sama. Kiba kemudian menghubunginya. Mereka berdua pergi ke betting center, sebuah tempat yang ketika itu pertama kalinya mereka saling mengenal. Di sini diceritakanlah asal-usul si Mang Takun pertama kali menjadi orpenok, yaitu ketika ia kecil. Ia mengalami insiden dan hampir mati. Dari situlah dimulainya perubahan kepribadian Takumi. Ia menutup diri pada orang lain dan tidak memiliki impian, karena ia takut bahwa kekuatan yang tidak diinginkannya ini akan menyebabkan dirinya kehilangan jati diri dan tanpa sadar mengkhianati orang lain. Melihat Kiba yang bisa mengendalikan kekuatannya tanpa kehilangan kendali, Takumi nampak kagum, karena rupanya ia dulu pernah mengalami perubahan jadi orpenok atas keinginannya sendiri, seperti kekuatannya itu menarik dirinya untuk berubah. Dan setelahnya Takumi tidak ingat apapun. Waduh, jangan-jangan perubahan itu pada saat reuni anak-anak Ryuseijuku. Sementara perubahannya sebagai Faiz selama ini ternyata untuk menyangkal sisi orpenoknya. Takumi yang ngerasa nggak pantas lagi pakai sabuk Faiz, ia pun kemudian menyerahkan sabuk itu ke Kiba. Karena seseorang seperti Kiba yang bisa menahan kekuatan orpenok adalah orang yang pantas memilikinya.
hanya yang bisa diandalkan untuk melindungi manusia. Sabuk itu dibuat untuk menghancurkan Orpenok. Takumi bilang jika waktunya tiba, maka gunakan tuh sabuk untuk mengalahkannya. Kiba pun merespon kayaknya nggak bakal deh, karena ia percaya kalau si Mang Takun suatu saat nanti pasti bakal mendapatkan kembali rasa percaya dirinya untuk memakai tuh sabuk. Hingga sampai waktunya tiba, Kiba akan menjaga sabuk Faiz. Di lain tempat, diperlihatkan seorang pemuda sedang jogging sembari berlatih tinju, yang mana ia seorang Orpenok gurita yang kemudian menyerang seorang pria paruh baya. Masato membujuk Takumi untuk pulang atas dasar permintaan Mari karena Mari usai berbicara dengan Keitaro tentang banyak hal mengenai perubahan si Mang Takun. Takumi akhirnya mau kembali dan menjalani aktivitas biasanya di laundry Kikuchi. Mari pun berusaha meyakinkan hatinya bahwa sejatinya Takumi adalah sosok yang sama seperti dulu. Namun trauma tak mudah disembuhkan. Saat Mari tak sengaja menyentuh tangan Takumi, kilasan wujud Wolf Orpenok mendadak menyengat pikirannya. Meski Mari memaksakan diri, raut ketakutannya tak bisa disembunyikan. Takumi yang peka, tahu diri, ia sadar kehadirannya kini hanya menjadi sumber rasa tidak nyaman bagi Mari. Tanpa berdebat, Takumi berkemas untuk pergi lagi. Keitaro menangis sesenggukan membujuknya bertahan, tapi keputusan Takumi sudah bulat. Ia bahkan menyarankan agar mereka meminta bantuan Kiba jika butuh kekuatan Faiz. Dan di balik kepedihan itu, si muka dua cuma berdiri menyimak tanpa sepatah kata pun, menikmati kepergian rivalnya dengan tenang. Di markas Clover, Saeko dan Takuma sangat menentang atas keputusan Murakami yang menjadikan Takumi sebagai kandidat Clover. Tapi nampaknya Murakami bisa menjamin kalau Takumi nggak bakalan berkhianat. Ia kemudian melacaknya hingga bertemulah si Mang Takun dengan Lady yang membawanya pada Murakami. お姉さん、ハンサムな子って大好きなの。会いたかったわ。 Dan diperlihatkanlah pada Mang Takun video dirinya dalam wujud Orpenok di reuni tersebut. Rupanya video itu tanpa sengaja direkam oleh ketua Smart Brain sebelumnya. Murakami memanfaatkan video itu untuk memperdayanya agar Takumi mau bergabung sepenuhnya menjadi Lucky Clover. Sementara itu Mari meminta Keitaro untuk mencari Takumi. Ia mencoba untuk menerima Takumi kembali dan ingin minta maaf atas sikapnya yang bikin Mang Takun mutusin pergi. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh si Orpenok gurita. Teringat ucapan Takumi kalau sabuk Faiz kini dipegang Kiba, Keitaro pun segera menghubunginya. Dan si Orpenok berhasil dikalahkan dengan jurus spesial Faiz versi Kiba untuk pertama kalinya dengan Crimson Smash. Hai. 大変だ、キバさん。もしもし、佐賀君。 Standing by. 変身。 Complete. Exceed charge. Takumi. Usai dikalahkan, nampaknya si Mari pengennya Mang Takun yang make tuh sabuk. Ia pun sembari bergumam nyebut nama Takumi. Dan seketika itu muncul dua pasang Clover dengan calon anggota barunya, Inui Takumi. Dengan misi pertamanya sebagai syarat masuk Lucky Clover, yaitu ngalahin Kiba Yuji dan ambil sabuknya. Rupanya obrolan di betting center ketika si Mang Takun berucap suatu saat gunakan sabuk itu untuk ngalahin gue, nampaknya bagai doa yang langsung terkabul. Jadi apakah Takumi akan mencoba mengalahkan Kiba untuk mendapatkan kembali sabuk Faiz dan bergabung dengan Lucky Clover? Open your eyes for the next Faiz. Takumi.